saya jamin, saudara nggak usah bersusah payah untuk memikirkan tentang surga. Nggak usah susah payah memikirkan nanti penganiayaan bagaimana. Nggak usah susah payah untuk memikirkan, ya. Bukan berarti saudara nggak boleh berpikir, ya. Nggak boleh berarti saudara nggak boleh melihat akan keadaan zaman. Bukan demikian. Maksud saya, kalau hidup kita ini benar-benar nempel dengan Tuhan, Tuhan pasti bawa kita kepada tempat perhentiannya. Karena Tuhan sudah merencanakan. Ada amin, saudara. Maka dari itu hidup kita ini sebetulnya, ya, kalau saya makin mempelajarin kasih karunia, makin kita bisa melihat, udah, jadi seperti baju aja. Ya, biar di Tuhan pakai, ya udah ikut aja. Nggak ada tuh baju yang mana, ya, jalan sendiri. Ya, udah nempel aja sama Tuhan. Nempel aja sama Tuhan. Maka dari itu, Tuhan kemana? Kita akan dibawa. Kita akan dibawa. Rencana Tuhan untuk membawa orang Israel ke tanah perjanjian itu sudah ada. Maka dari itu rencana Tuhan untuk kehidupan kita, Tuhan itu sudah punya. Tuhan sudah punya. Maka dari itu hiduplah. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jangan lepas dari Dia. Ya, jangan lepas dari Dia. Fokus kepada Tuhan, nempel dengan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, secara cepat. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di apa? Di dalamnya. Ya, hidup di dalamnya. Jadi kalau kita ini mempelajarin bagaimana sih hidup di dalam kasih karunia, ya hidup aja di dalamnya. Hidup aja di dalamnya. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, nempel dengan Tuhan, dengar akan firman Tuhan. Ya. Kapan pekerjaan baik itu dipersiapkan? Di firman Tuhan katakan kita ini dipersiapkan untuk pekerjaan baik, ya, yang sudah dari, ya, dikatakan di situ sudah dari dulu, ya, dari sebelumnya Tuhan sudah memikirkan, sudah merencanakan akan apa yang kita lakukan, pekerjaan baik yang kita akan lakukan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Tentunya saudara sudah mengenal akan ayat ini. Ya, setiap daripada kita tentunya sudah mengenal akan ayat ini. Ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Renungkan akan hal ini. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Maka dari itu tadi saya katakan, hidup bersama dengan Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu susah payah. Nggak perlu susah payah. Dikatakan di sini, ya, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maksudnya, nggak perlu letih lesu, nggak perlu berbeban berat. Bekerja perlu, oke? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Perhatikan, belajarlah padaku. Saudara, yang dimaksudkan oleh ayat ini, yaitu seorang petani yang mempunyai 2 lembu, yang mereka akan membajak, mereka menggunakan 1 lembu senior, 1 lembu junior. Supaya apa? Ini petani yang baik. Maka itu diperumpamakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ini. Ya. Ada lembu senior, ada lembu junior. Lembu yang junior akan belajar kepada lembu yang senior. Oke? Ya, saya bisa minta Pak Simon karena Pak Simon senior saya. Ya, Pak Simon ini senior saya. Ya.
Nah, kita ini akan membajak. Ya, seorang petani akan menaruh lembu yang senior dan junior. Supaya apa? Supaya ada kelanjutannya terus. Oke? Maka dari itu Tuhan katakan, belajarlah, ini lembu senior, yaitu Tuhan Yesus. Belajarlah padaku. Ya, kalau saya ini nurut, maka dari itu leher saya nggak perlu sakit. Karena lembu senior yang akan membawa saya kemana saya pergi. Ada amin, saudara. Dan yang mikul sebenarnya siapa? Lembu senior. Maka dari itu firman Tuhan katakan, ya, gak usah, mari yang letih lesu dan berbeban berat. Kita letih lesu yang berbeban berat karena kita mau yang senior. Yang senior bahkan kalau bisa disingkirkan. Kita berjalan sendiri. Dengan kekuatan sendiri, kita pikul sendiri. Kalau kita mau berjalan bersama yang senior, yaitu Tuhan Yesus, maka dari itu Tuhan Yesus yang akan memikul beban kita. Dia lebih besar, dia lebih kuat. Maka dari itu Tuhan Yesus yang akan memikul, kita hanya nurut aja. Kita belajar dari dia. Kemana dia pergi, kita ikutin. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kalau kita menjadi lembu yang senior, maka dari itu bajakan kita nggak selesai-selesai. Karena kita ke kanan, ke kiri, mencong sana, mencong sini, nggak karuan. Ada amin, saudara. Maka itu firman Tuhan, thank you Pak Simon. Ya. Maka itu firman Tuhan katakan, ya, di dalam Matius, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang. Kita nurut. Kuk yang dipasang oleh Tuhan. Dan kita belajar dari senior kita, yaitu Yesus Kristus. Seringkali, ini kasih karunia. Ada amin, saudara. Ini kasih karunia. Kalau kita ini bisa hidup, yang mikul itu Tuhan Yesus, tapi kita yang ngikutin aja, maka itu yang kalau kita ini seperti carang, sebenarnya yang susah payah yang mana? Batangnya. Carang itu tinggal nempel. Ada amin. Ya. Maka dari itu kalau kita ini hanya mengikutin saja, kita ini akan mengalami sesuatu kehidupan. Ya, menghidupan yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Kalau di dalam kitab Filipi pasal yang keempat katakan, segala perkara dapat kutanggung. Ya of course kita dapat menanggung segala perkara. Karena yang mikul senior kita sih. Ada amin. Yang mikul Tuhan Yesus. Ya, yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Kalau firman Tuhan katakan aku lebih daripada pemenang. Ya of course. Karena yang bertarung siapa? Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan katakan, ya, the battle, peperangan itu milik daripada siapa? Ya, itu Allah yang berperang. Allah yang berperang. Kita ini hanya berada di samping daripada Allah saja. Nah, di dalam kehidupan kita, ya, seringkali kita ini tidak mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Atau melupakan akan kasih karunia Tuhan. Banyak sekali orang hidup takut. Bagaimana akan hari esok, khawatir sana, khawatir sini. Sampai sakit mah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak hidup dalam kasih karunia. Kalau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, enggak perlu saudara sakit mah. Ada amin saudara. Enggak perlu kita ini khawatir. Dikatakan firman Tuhan, kekhawatiran kita, susah payah kita tidak menambahkan apapun juga. Ada amin. Segala kekhawatiran kita, kegentaran kita, ketakutan kita tidak menambahkan satupun juga. Maka itu biarlah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hanya
bukan kita mau pasrah nyerah, enggak. Kalau tadi saya katakan, kenapa Tuhan katakan, pikulah kuk, karena Tuhan mau untuk kita ini melakukan bagian kita. Ada amin. Tuhan mau untuk kita bekerja, bukan kita nggak bekerja, oh nanti gelodak, dapat roti dari Tuhan. Nanti gelodak, dapat duit dari Tuhan. Bukan demikian, saudara. Bukan demikian. Tuhan mau untuk kita hidup bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Ya. Maka itu di dalam kitab Ibrani, ya, ayat yang terakhir aja. Di dalam kitab Ibrani, ayat yang keempat, ayat yang ke-11, pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Dikatakan, di dalam saat yang kita butuhkan, kasih karunia itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Hidup kita dapat tersenyum kalau kita ini hidup dalam kasih karunia. Saya senang sekali apa yang diceritakan dalam firman Tuhan. Saya selalu ingat akan hal ini. Karena Stefanus juga menjadi nama saya sendiri. Ya, Stefanus bisa tertawa. Bisa berdoa pada saat dirajam. Maksud saya tertawa dalam hati, ya. Pada saat dia menerima akan rajaman dan mulutnya dia tidak mengeluarkan akan perkataan-perkataan yang mana menghujat Allah ataupun justru mengutuk akan manusia, tetapi dia bisa mengucap syukur dan justru bisa memberkati akan orang, ya, mendoakan kepada orang-orang yang merajam dia. Semuanya itu karena kasih karunia yang melimpah-limpah ada di dalam kehidupan Stefanus. Maka dari itu, makin belajar kasih karunia, saya kepingin untuk mempunyai kasih karunia Tuhan secara berlimpah-limpah. Ya, just to be honest, saya sendiri pun juga belajar. Tetapi saya ingin untuk mempunyai kasih karunia yang demikian. Untuk bisa yang firman Tuhan itu firman Tuhan itu ajarkan pada kita. Di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan itu kuat. Rasul Paulus katakan, di dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan itu nyata. Karena apa? Karena pada saat kita ini mau izinkan, rela Tuhan, ya, yang melakukan untuk kita, yang bekerja untuk kita. Maka dari itu, disitulah kuasa daripada Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Mari kita masuk di dalam kasih karunia daripada Allah. Masuk lebih dalam lagi di dalam kasih karunia Allah. Untuk kita dapat menikmati akan kasih-Nya, menikmati akan berkat-Nya, menikmati akan sukacitanya, menikmati akan kehendak daripada Allah, menikmati akan rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita doa sama-sama.